Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filsa Satalini dengan NIM 2024MB1008 dengan mata kuliah hari ini yang akan saya presentasikan yaitu komunikasi dan negosiasi bisnis, yang dimana fokus materi kita hari ini yaitu simulasi, presentasi, dan argumentasi hasil negosiasi. Adapun anggota saya bernama Nur Amalina Zahra dengan NIM 2024MB1009. Oke, langsung saja pada slide pertama, hasil negosiasi utama. Adapun hasil utama negosiasi yang telah disepakati adalah sebagai berikut. Pertama, nilai kontrak 2,2 miliar atau turun dari penawaran awal, yaitu 2,6 miliar. Yang kedua, durasi implementasi yaitu 90 hari kalender. Yang ketiga, permintaan vendor. Klausul, scope, chance akan berdampak pada tambahan biaya. Terus dilanjut yang keempat, permintaan PT Nusantara Logistik. Ada dua, yaitu pertama, garansi sistem selama 6 bulan. Kedua, pelatihan penggunaan sebanyak 2 batch. Terus resiko utamanya itu ada kesiapan tim internal belum optimal, riwayat kegagalan proyek terdahulu akibat komunikasi yang tidak efektif. Oke, langsung saja saya lanjut. Nah, ini hasil negosiasi yang berhasil ini adalah salah satu slide yang hasil negosiasinya itu berhasil, yaitu dari hasil negosiasi yang dilakukan, dia mendapat penghematan sekitar 400 juta atau sekitar 15,4% dari nilai awal tanpa mengurangi ruang lingkup utama sistem. Nah, ini ada bagan-bagan yang kami sudah sediakan pada slide ini. Oke, langsung saja pada slide ketiga, yaitu ada dua hal yang ingin kita bahas, yaitu argumen persuasif pertama dan argumen persuasif kedua. Nah, saya bahas dulu dari argumen persuasif yang pertama, yaitu penurunan nilai kontrak 400 juta setara dengan pertama, biaya rekrutmen kurang lebih 8 staf operasional gudang selama 1 tahun, atau investasi tambahan untuk perangkat pendukung WMS, scanner, label, atau jaringan internal. Selain itu, benchmarking informan terhadap proyek WMS di perusahaan logistik sejenis menunjukkan kisaran biaya sekitar 2 sampai 2,4 miliar untuk skala gudang yang sebanding. Dengan demikian, nilai 2,2 miliar masih berada dalam rentang wajar pasar. Namun, lebih kompetitif bagi direksi ini menunjukkan bahwa keputusan ini cost efektif tanpa mengorbankan kualitas sistem. Nah, itu tadi pembahasan dari argumen persuasif pertama. Nah, selanjutnya saya akan membahas argumen persuasif kedua, yaitu berdasarkan pengalaman proyek sebelumnya yang gagal, dua penyebab dominan adalah yang pertama, kurangnya transfer pengetahuan ke pengguna. Yang kedua, tidak adanya perlindungan pasca go live. Melalui negosiasi ini, perusahaan memperoleh pertama, garansi sistem 6 bulan yang mencakup perbaikan bug dan penyesuaian minor. Yang kedua, pelatihan 2 batch yang memungkinkan. Pertama, batch pertama itu tim inti atau key user. Yang kedua, batch 2 itu user operasional atau lapangan secara manajerial. Ini memperkuat risk mitigation karena kegagalan sistem pasca implementasi umum terjadi dalam waktu 3 sampai 6 bulan pertama. Bagi direksi, klausul ini berfungsi sebagai asuransi non-finansial atas investasi teknologi perusahaan. Nah, itulah tadi ketiga slide yang telah saya bacakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nur Amalina. Kepada
Saudari dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalina Zahra. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman kelompok saya yang bernama Filza Zatalini. Adapun yang akan saya presentasikan adalah slide keempat dan kelima. Argumen persuasif 1. Penurunan nilai kontrak 400 juta setara dengan biaya rekrutmen kurang lebih 8 staf operasional gudang selama 1 tahun, atau investasi tambahan untuk perangkat pendukung WMS seperti scanner, label, atau jaringan internal. Selain itu, benchmarking informal terhadap proyek WMS di perusahaan logistik sejenis menunjukkan kisaran biaya 2-2,4 miliar untuk skala gudang yang sebanding. Dengan demikian, nilai 2,2 miliar masih berada dalam rentang wajar pasar, namun lebih kompetitif. Bagi direksi, ini menunjukkan bahwa keputusan ini cost efektif tanpa mengorbankan kualitas sistem. Argumen persuasif 2. Berdasarkan pengalaman proyek sebelumnya yang gagal, dua penyebab dominan adalah yang pertama, kurangnya transfer pengetahuan ke pengguna. Yang kedua, tidak adanya perlindungan pasca go live. Melalui negosiasi ini, perusahaan memperoleh diantaranya garansi sistem 6 bulan yang mencakup perbaikan bug dan penyesuaian minor. Lalu, pelatihan 2 batch yang memungkinkan batch pertama, tim inti atau key user, yang kedua batch 2, user operasional lapangan. Secara manajerial, ini memperkuat risk mitigation karena kegagalan sistem pasca implementasi umumnya terjadi dalam 3-6 bulan pertama. Bagi direksi, klausul ini berfungsi sebagai asuransi non-finansial atau investasi teknologi perusahaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jika vendor menggunakan klausul scope change untuk terus menambah biaya di tengah proyek? Jawabannya, untuk mengantisipasi hal tersebut, kami akan menetapkan dokumen scope baseline yang sangat rinci sejak awal, termasuk modul, laporan, dan integrasi sistem. Setiap perubahan hanya dapat dilakukan melalui change request tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan mekanisme ini, klausul scope change justru menjadi alat kontrol, bukan celah pembengkakan biaya. Kemudian pertanyaan kedua, apa jaminannya proyek ini tidak mengulangi kegagalan proyek IT sebelumnya? Jawabannya adalah perbedaan utama proyek ini terletak pada pendekatan tata kelola. Proyek sebelumnya gagal bukan karena teknologi, tetapi karena lemahnya komunikasi dan kesiapan SDM. Dalam kontrak kali ini, pelatihan 2 batch dan garansi 6 bulan secara langsung menjawab 2 akar masalah tersebut. Selain itu, kami mengusahakan struktur pengendalian proyek yang lebih ketat, sehingga resiko kegagalan dan diminimalkan secara sistematis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.